Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat-sahabat yang sedang menyaksikan. Kembali lagi bersama saya Muhammad Rizky Nasrullah yang seperti biasa kali ini akan membawakan sebuah podcast ataupun ngobrol-ngobrol santai gitu lah sambil ngopi-ngopi gitu. Yang alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita dihadiri oleh tamu undangan dari sahabat demisioner ataupun senior terkhusus di organisasi PMI, yaitu sahabat Egy Sahril Fauzi. Baik, tanpa membuang waktu, mari kita panggil bersama-sama kepada sahabat Egy. Saya persilahkan. Wih, sehat Mas Agung? Alhamdulillah, moderator sehat sekarang. Dan mungkin ada satu orang lagi sahabat yang akan ikut Andia dalam podcast kali ini, yaitu sahabat Padlu ya. Baik, sahabat Padlu silakan. Wah, ini sahabat Padlu nih dari Sahabat jauh dari mana? Sahabat Padlu dari Jawa Tengah. Jawa Tengah. Alhamdulillah tamu undangan sudah berempat gitu ya. Pada malam kali ini kita akan berdiskusi ataupun ngobrol-ngobrol santai terkait apa saja yang pernah dialami oleh dari sahabat-sahabat di sini. Ya. Baik motivasi ataupun apapun akan kita hilangkan di sini. Baik, saya akrab memanggil beliau itu dengan ucapan Pasekum gitu, karena beliau itu merupakan demisioner sekretaris umum di komisariat gitu kan. Seperti halnya saya, alhamdulillah sekarang menjadi Sekum gitu, penerus beliau. Mantap. Dan juga alhamdulillah di sini di pinggirnya Pak Sekum ada sahabat Padlu yang pada kepengurusan PMI ini merupakan ketua 3 gitu bidang keagamaan. Ketua 3 ini. Iya. Berarti masa hikmat 2024-2025 ya. Nah, itu Kum. Ya sambil doanya juga ya Kum ya, semoga kepengurusan PMI kali ini bisa lebih progresif. Amin, amin. Pasti doa selalu menyertai. Amin, amin. Kesibukan kali ini sehari apa Kum sekarang? Ya, sekarang masih mencari-cari ya sahabat moderator. Saya sekarang sambil mencoba mencari pengalaman lah sebagai tenaga pendidik di salah satu sekolah gitu ya. Oh iya iya. Cuman kan bukan berarti itu menjadi tujuan gitu kan. Iya. Karena dunia ini luas gitu ya. Pasti masih banyak misteri-misteri atau hal-hal yang belum kita ketahui gitu. Oh iya, karena memang usia-usia seperti ini masih butuh pengalaman yang banyak gitu. Iya, betul-betul. Iya. Sepakat ya. Baik, sahabat Padlu, gimana sekarang kesibukannya sehari-hari gitu? Mungkin saya nggak ada sih. Ya, Gak ada kesibukan? yang lebih ke Paling kalau kuliah gitu ya, kuliah Iya. paling sekarang. kuliah juga itu kan masuknya cuma hari Jumat sama Sabtu. Oke, ya sama. Boleh diceritakan dari sahabat Sekum ataupun sahabat Padlu gitu terkait sejarah ataupun riwayat dari pendidikan selama menempuh dari jalur dasar gitu kan, terus menengah, terus sampai detik ini gitu kan. Apalagi kan Pak Sekum ini sudah alhamdulillah sudah sarjana 1 ya. Alhamdulillah, alhamdulillah. Rencananya mau lanjut S2 atau gimana? Insya Allah kalau ada miliknya ya. Amin Pak, amin. Pokoknya mah hasil makosi hukumnya. Amin, amin, amin. Aminnya kurang sadayana di segala dihasilkan pemaksaan anak gitu kan. Iya. Amin amin. Nah itu tadi Kum terkait riwayat pendidikan, terus organisasinya gitu kan. Pendidikan formal gitu ya. Mungkin Iya. saya seperti anak-anak umumnya biasa lah, memban pendidikan itu pertama ya di SD dulu ya, seperti semuanya. Karena dulu itu kalau sekarang kan rata-rata masuk TK gitu ya, Oke. moderator. Tapi saya dulu itu langsung ke SD gitu. Oh, Entah gimana ceritanya gitu, tiba-tiba orang tua saya langsung memasukkan ke SD. Udah pintar. Kurang tahu saya itu, cuman karena dulu itu kan TK belum familiar gitu ya. Oh iya iya iya. Oke. Nah, SD
SD saya di SDN Mojo gitu ya, tepatnya di daerah Rancapanggung gitu ya. Lanjut saya jenjang ke MTS gitu. Saya kenapa ngambil MTS? Karena di MTS ini rumpun ilmu agamanya lebih banyak gitu ya. Oh iya iya. Ada SKI, akidah, ada Kurdis dan juga bahasa Arab gitu. Yes. Jadi acuan saya lah menyelami untuk lanjut ke MTS itu. Karena kan ada kan SMP juga gitu ya. Tapi saya kenapa memilih di MTS ya? Tadi karena rumpun ilmu agamanya banyak gitu. Lebih dominan gitu ya. Iya, lebih dominan Agamis, gitu. ya. Terus SMA saya lulus MTS 2016, lanjut ke SMA saya ngambil di Mansililin ya, yang di dekat rumah sakit itu ya. Oh iya, ya. Yang sekarang jadi Man Bandung Barat ya? Iya, karena memang Oke. kalau dulu itu katelahnya atau kemasulnya Mansililin itu. Oh, Cuman iya. karena terjadi dulu itu pergantian kepala sekolah dan ada perbaikan administrasi, ternyata Man negeri itu yang ada hanya satu gitu di Cilin, jadi Man Bandung Barat itu di wilayah Bandung Barat itu cuma ada satu itu Man negerinya. Beda halnya kalau misalkan ada Man lagi, mungkin jadi Man 1 Bandung Barat. Oh, Nah saya sekolah di sana di Man Bandung Barat, ngambil jurusan IPS saya. sampai detik ini masih hanya ada satu gitu di KBB gitu. Masih cuma ada satu Man Bandung Oh, Barat, iya. makanya tidak ada angkanya gitu, cuma Man Bandung Barat saja, tidak ada Man 1 Bandung Barat. Oke, oke. Mungkin seperti itu ya. Ya, ya. Terus kalau sahabat Pandu gimana? Menempuh pendidikan di tingkat dasar sampai detik ini sampai kuliah gitu. Kalau saya sih lebih ke kebanyakannya gitu dihitungnya kayak nuansa-nuansa pesantrenan gitu, kayak Oh, kan MTS gitu terus MA gitu. terus dulunya SD atau MI? MI. Kalau SD itu saya lebih banyaknya di SDN lagi, Oh, Oh. negeri ya. negeri. Itu di daerah mana? Yang kelas 1 itu di Bojong, di Rongga. Oh enggak. Dan Bojong 1 cuma kelas 1 doang. Kelas 2 ya. Terus kelas 3, 4, 5, 6-nya itu di SDN juga di daerah Rawamerta di Karawang. Karawang. Sambil mondok juga ya? Itu sambil mondok gitu. Oke. Kalau boleh tahu nama pesantrennya? Nama pesantrennya itu Al-Hikmah. Al-Hikmah. Oke, terus lanjut? Terus saya MTS di daerah Jepara sambil pesantren juga ya. Oh, di Jepara ya? Jepara, Jawa Timur, Jawa Tengah. Jawa Tengah. Jawa Tengah. Jawa Tengah. Pesantren Jepara itu pesantren apa namanya? Di Kalau Jepara boleh. itu nama pesantrennya Darul Pal. Darul Pala. Oh, iya. Terus? Terus lanjut MA, terus sekarang MA sama jurusannya PS. PS. PS ya. Masih sama di Jepara gitu. MA juga. Masih sama, jadi di ruang lingkup pesantren. Oke, oke. Berarti fun fact-nya sama gitu ya. Gak apa-apa sebut aja itu. Iya sama. Fun fact-nya kenapa ngambil IPS, karena dulu itu saya pemoderator, kebanyakan orang-orang itu ngambil IPS, katanya jurusan IPS itu berbalik gawe katanya. Oh, gitu. jadi mudah dapat kerja. Mudah gitu? dapat kerja. Cuman ternyata setelah saya sekarang sadari enggak seperti itu ternyata. Kembali lagi kepada kitanya kan. Iya. Gitu. Tapi kalau zaman saya itu, saya juga sama kan sekolah di ranah swasta gitu. Ya. SD, MTS, SMA sama seperti Pasekum gitu. Tapi tujuan saya mengambil jurusan IPS itu bukan apa untuk mencari ataupun memudahkan Kerjaan. pekerjaan gitu. Tapi memang apa ya, bisa dibilang orang yang minat di dalam berhitung ataupun matematika ataupun seperti di ilmu IPA itu kan kurang Iya, peminatnya. tidak ini ya. Ya, tidak. Kebanyakan takut gitu. Nah, gitu.
sehingga ya saya juga memutuskan untuk masuk ke IPS juga gitu. Iya ya, itu juga sebenarnya masuk sih menjadi salah satu faktor saya dulu kenapa masuk ke IPS. Karena dulu itu kan saya itu awalnya jurusannya di bahasa gitu. Kan di MAN itu ada 4 jurusan ya, ada IPS, IPA, terus bahasa dan II gitu, keagamaan. Awalnya saya ditempatkan di bahasa gitu. Oke. Cuman dirasa saya kurang cocok lah di bahasa itu, makanya saya pengen ke IPS aja lah, ke ibu wali kelas itu dulu itu gitu. Oh, pindah Iya, jurusan. saya bilang kesiswaan juga. Kalau boleh tahu itu bahasa itu mencakup bahasa apa tadi? Setahu saya dulu saya diajarkan itu kan saya hanya 1 bulan itu ya di belajar di kelas bahasa itu. Saya belajar bahasa Jepang itu diajarkan, bahasa Arab juga, bahasa Inggris. Cuman yang menjadi pembedanya bahasa Arab, bahasa Inggris itu jamnya itu banyak gitu. Itu bisa sampai 5 jam gitu. Oke. Nah, jadi seperti itu sahabat. Tak disangka, tak diduga gitu ya, ternyata tamu hadirin yang hadir pada podcast kali ini itu hampir sama gitu dengan saya gitu. Masuk dari ranah sekolah dasar ataupun langsung maju ke MTS di bidang swastanya gitu, terus ke MA gitu kan. Nah, sekarang kesibukan sehari-hari mungkin kalau udah sekolah kan lanjut ke instansi kan ya, kuliah gitu kan. Dan alhamdulillah sudah S1 juga gitu kan. Nah, tujuan ataupun yang dicapai setelah kuliah itu sekarang apa sih? Iya, menarik gitu ya. Ini pertanyaan dari sahabat moderator ya, para hadirin. Jadi berbicara tujuan gitu ya, tujuan saya setelah lulus S1 itu apa gitu ya. Oke, bisa dibilang pra ataupun paskanya juga. Oh iya. Oke, kalau pra-nya ya, sebelum saya memutuskan untuk lanjut ke jenjang S1 itu saya tujuannya hanya coba-coba gitu. Oh, kenapa coba-coba? Karena dulu itu ada yang namanya beasiswa gitu. Dulunya saya sudah sempat melamar-lamar pekerjaan lah, mencari-cari kayak seperti orang biasanya ketika lulus sekolah kebanyakan kan yang kerja di pabrik maupun di industri apa gitu. Nah, kebetulan itu ada sahabat saya kebetulan dari kampung juga itu ya, dia menawari saya lah, bukan menawari tapi ya memberitahu bahwa ada beasiswa gitu di salah satu kampus di Bandung Barat gitu di Darupala. Saya ikut lah gitu. Ternyata memang ketika saya udah masuk ke jenjang S1 itu sangat penting gitu kuliah itu. Kenapa sangat penting? Karena kita diajarkan untuk berpikir secara sistematis terstruktur gitu. Dan juga masih banyak pengalaman-pengalaman yang ada di kampus itu. Tentunya salah satunya ya relasi ya jelas itu ya, relasi itu. Kalau ilmu sudah pasti. Ya itu. Kalau sahabat Padlu terkait rencana ataupun tujuan ketika pra ataupun pasca kuliah itu tujuannya apa gitu? Ataupun apa yang dicari gitu sama Usil gitu ya, tujuannya usil. tujuan kuliah itu teh naon gitu loh. Apa cari cewek atau cari apa? Saya nggak tujuan gitu. Ya, tujuan kuliah sahabat Padlu ini apa? Tujuan kuliah. Jadi saya itu sebelum mendaftar ke kuliah tepatnya di Darupala, saya itu sempat membuka ya Batil. bukan, jadi saya mentransfer ilmu gampangannya. Dari hal gaib gitu, berbicara ilmu gaib. Saya nggak paham ini maksudnya gimana? Kayak sebenarnya ilmu gimana gitu? Jadi saya mengamalkan ilmu saya tentang kepeganusan Di kampus. di rumah. Jadi saya sempat membuka di rumah latihan peganusa. Kita Kayak cuma- silat gitu ya, kayak Iya, silat. itu silat ya. Oh. Itu silat. Itu silat. Silat ya.
Sia-sia. Ayo silat mak ya. Lu Kan itu ada yang namanya bela diri kan banyak, ada silat, ada tarung derajat, ada karate, taekwondo. Kenapa kan saya masuknya kemana nih gitu? Gitu. terus yang tadi belum terjawab sih sahabat baru. Tujuan Tujuan kuliahnya itu apa gitu. Saya tujuan kuliah sih cuma ya mencari pengalaman bisa. cari pengalaman, tentunya mencari ilmu gitu. Iya. Mencari ilmu. Tujuan lain dari kuliah apa? Yang lain. Misalkan cari cewek ataupun cari apa atau diajak teman atau Saya gimana? takut di ini sama YouTube ya. Saya jawab pas saya aja Ada ngobrol santai lah. buat santai. Saya tujuannya ya enggak ada tujuan apa-apa gitu. Mencari ilmu. Semangat, semangat. Dan ya seperti itulah sahabat, ketika di antara sahabat kita yang ditanya terkait tujuan kuliah gitu kan, ya sudah pasti gitu kalau kuliah ya pasti cari ilmu ataupun cari pengalaman gitu kan. Seperti sahabat Padu tadi terkait tujuannya sampai menangis dia gitu. Hanya sedih gitu gak punya tujuan mungkin. Gitu bagunya. Pokoknya mah beres kuliah mah kapan lah. Ini namanya. Nah, sekarang saya mau tanyakan seputar organisasi gitu kan, karena yang namanya kampus itu sering ada organisasi internal ataupun eksternal gitu, Ya. seperti BEM, ada PMI gitu kan salah satunya gitu. Ya betul. Boleh diceritakan gitu sejarahnya ataupun awal minatnya Pak Sekum ini masuk ke ruang-ruang organisasi gitu, terkhusus di PMI. Ya. Ini salah satu pembahasan menarik gitu ya. Karena saya itu dari awal sampai kuliah juga semester 2 gitu, saya sempat tidak tahu lah apa terkait organisasi itu gitu, sahabat moderator. Berangkat dari penasaran gitu ya. Iya, penasaran. Dulu saya waktu SMA cuma ikut ekskul futsal aja gitu. Padahal itu ekskul juga sama gitu, di dalamnya itu ada organisasi gitu ya. Ada, Oh, iya, iya, ketua, ada. Cuman kesini saya semester 2, teman-teman saya ada yang masuk PMI katanya, kan saya dulunya awal apa sih itu PMI, bodo amat lah gitu. Oh, apatis gitu. Iya, yang penting saya kuliah gitu ya, cari ilmu ya pulang gitu. Nah, ketika semester 3 itu ya, adalah teman sekelas saya gitu kontak gitu ke saya, Ki mau ikut nggak ini PMI, acaranya 3 hari, cina pembukaannya itu yang disebut Mapaba gitu ya. Oh, okay. Gerbang awal untuk masuk organisasi ekstra. Nah itulah, dari sana saya masuk mengikuti Mapaba. Itu saya belum tahu gitu apa itu organisasi gitu, semacamnya apa gitu ya. Ketika sudah beres Mapaba, saya menjalani kehidupan di organisasi. Ternyata memang organisasi ini sangat penting itu bagi kita sebagai manusia untuk mengembangkan kepribadian atau kepemimpinan kita, juga mengasah kemampuan kita gitu. Karena kita di organisasi diajarkan mandiri gitu, cuman mandirinya kita harus bekerja sama dengan sahabat yang lain gitu ya. Iya. Jadi di organisasi BEM ini apapun bakat bisa diasah ya. Iya, karena saya kan teman-teman saya itu yang seangkatan di PMI itu rata-rata masuk PMI-nya semester 1 gitu ya. Oh, langsung gitu ya? Iya, kalau saya itu semester 3 gitu. Oh. Karena waktu semester 1 ya tidak ada info dan saya juga tidak tahu menau gitu. Iya. Mungkin begitu gitu ya ceritanya. Kalau sahabat Palu sendiri, hasrat ataupun minat awal ketika masuk ke ruang-ruang organisasi itu, terkhusus di PMI gitu kan, itu apa yang membuat sahabat Palu ingin masuk ke organisasi PMI? Lebih ke bagus sih organisasi PMI ini ya. Jadi ini sih PMII PMI terus Ini. ada ininya, jadi kan I sama I ada 3 tuh. Iya. Satu I-nya PMII ini gitu. PM
jadinya duain aja tiga Iya. biar jadi Jadi siapa yang pertama kali ngajak gitu? yang pertama kali ngajak itu sahabat Rizky Nasrullah sama sahabat Asep Maulana. Saya diajak, saya datang ke sini, saya main ke sini. Pas saya diem di sini, kok bagus gitu. Tepatnya pada moto pikir-pikir Amal soleh. amal soleh itu seperti moto yang di pesantren saya sebelumnya, berpikir, berpikir, beramal nyata. Itu hampir sama. Jadi Hampir sama dengan bagus gitu. waktu ketika di pesantren gitu. Ya. Ada keselarasan gitu ya. Keselarasan. Nah, kiranya yang namanya proses kan itu sering ada gitu ya, suatu hal yang bersifat pahit ataupun manis gitu kan. Nah, yang namanya proses itu kan pasti gitu ya, semuanya mengalami gitu. Kiranya antara dari sahabat Sekum ataupun sahabat Pandu ini merasakan tidak apa kendala hambatan yang terjadi ketika selama mengurusi PMI ini gitu. Mungkin dari saya dulu ya tentang Ya, hambatan. hambatan apa? Saya itu lebih ke yang tadinya saya itu suka progres ke depannya itu kan bagus. Cirinya orang yang sukses itu dia mempunyai progres ke depan mungkin. Ya. Jadi biasanya saya ada progres nih ya, seminggu ini saya mau ngapain itu udah tertata jadi seminggu ini penuh lah. Oh, berarti hambatannya sulit memprogreskan diri gitu ya? Iya. Oke. Kalau sahabat Sekum sendiri? Ya, saya sepakat sebetulnya itulah. Cuman justru saya merasa hambatan ini apa ya menjadi acuan gitu saya untuk menjadi lebih baik. Adapun hambatan pasti yang namanya juga kita manusia biasa gitu ya, moderator paling hambatan klasik lah biasa gitu ya, kita sulit membagi waktu dan kita harus bisa betul-betul efisien itu mana antara waktu penting dan waktu genting gitu ya. Oke. Jadi kayak kan yang di PM ini kan organisasi ini aktif juga kan di pendidikan gitu ya, mahasiswa juga, artinya pendidikan penting, organisasi juga penting gitu. Jadi pendidikan nomor satu, organisasi juga nomor satu gitu. Jadi balik lagi kepada diri sendiri lah, pada intinya ya hambatan itu ya yang namanya juga manusia gitu ya, ataupun kepedihan ya itu biasa lah kan, yang namanya juga dinamika. Di PM ini besar persennya itu basisnya dari pendidikan yang jurusannya keguruan. Betul apakah betul? Iya, kalau bicara betul bisa dikatakan iya, cuman saya selama ini belum melihat jurnal itu ya yang secara ilmiah kebanyakan PAI. Cuman kalau bicara senior itu ya, senior PMI yang lain itu memang kalau kita lihat kampus-kampus yang lain juga itu kebanyakan gemuknya di jurusan PAI gitu. Terus pengurus besar juga PMI udah mengatakan bahwa memang kebanyakan kader-kader itu gemuknya di PAI gitu. Jarang, sedikit lah gitu ya yang ada di luar jurusan PAI gitu. Biar kita bersama mungkin Kayak jurusan kesehatan itu yang seperti itulah. apalagi militer gitu. Orang militer itu beda lagi. Oh ya, nggak bisa gitu. Baik sahabat, mungkin itu ya terkaitnya yang namanya proses pasti ada hambatan ataupun perjalanan yang memang menyulitkan gitu. Nah, sekali ini saya mau bertanya perihal apa hasil ataupun manfaat yang didapatkan selama berproses di PMI ini, baik dari sahabat Sekum ataupun sahabat Pandu. Ya, saya dulu ya. Iya, Ya, manfaatnya ya yang pertama itu jelas melatih
kepribadian diri, artinya kepemimpinan itu kita menjadi lebih berani dalam mengambil sikap. Itu yang awalnya ragu-ragu orang tekedu kamana ya loba mamang ketika kita berproses di PMI, karena kita sudah sering mengalami dinamika ya sudah biasa. Yang kedua, manfaatnya itu melatih public speaking gitu ya, karena tidak jarang gitu orang itu cerdas otaknya, cuman tidak bisa mengungkapkan gitu ya sebagai moderator. Nah kan di PM ini kan konsepnya sering diskusi, yang dimana diskusi ini yang menjadi pematerinya lah kadar-kadar itu gitu ya. Nah itu salah satunya sangat membantu lah untuk penunjang agar lebih berani ya, gitu, dan juga di PMI kita lebih terdorong lagi untuk banyak baca buku gitu. Kan orang itu sekarang baca buku itu males gitu ya bawaannya, saya juga emang males gitu, cuman santen kenal setidaknya di PMI itu minimal kan kita ada bacaan gitu ya, walaupun selembar dua lembar itu per hari ya lumayan lah gitu juga. Setidaknya minat membaca itu sedikit-sedikit tertanam gitu ya. Iya, dalam jiwa. betul. Kalau ya Silakan ya, ambil pandu banyak. Mungkin kalau dari saya itu menambah relasi ya. oke. Ya sama saya juga. Jadi kita itu Banyak teman gitu ya. mengenal kampus-kampus yang di daerah Bandung. Oh iya. Kita tidak kuliah di UIN ya, terutama di UIN. Nah, di Bandung kita seperti kuliah di sana karena kita dekat sama orang-orang. Relasi kita, Walaupun kita tidak kuliah di sana, tapi kita punya relasi ke sana gitu ya. ya ada relasi. Ya mungkin bisa main-main, kan rata-rata di UIN orang-orangnya bukan asli orang Bandung gitu ya. Oke ya. Mungkin kita bisa. Iya betul itu relasi. Ya, seperti itu sahabat. Nah, kelebihan dari organisasi PMI ini di sisi lain membangun relasi dan juga wawasan yang luas kepada kami semua. Itu kita juga bisa lebih akrab, menjalin silaturahmi dengan sahabat-sahabat lain dari berbagai daerah gitu. Walaupun berbeda daerah tapi di dalam satu organisasi yang sama. Karena PMI ini bisa dibilang masuk terkhusus di daerah cabang Kabupaten Bandung, itu ada di STI Europala, STI Yamisa Soreang, terus UIN Gunung Jati ya, Ya, masih Uniba tuh, terus bisa masuk gitu. Sehingga ya relasi ataupun sahabat kita itu bisa lebih banyak gitu kan. Karena memang yang saya ingat yang harus kita perbanyak itu teman ataupun saudara gitu. Tapi yang harus dihilangkan itu musuh gitu. Iya, satu musuh terlalu banyak, 1000 sahabat masih sedikit. Nah itulah. Tadi mau bilang gitu tapi lupa saya. Iya. Terima kasih Pak Sekum. Ya, sama-sama ya. Nah, motivasi gitu ya buat sahabat-sahabat mungkin yang nonton sampai tuntas gitu, dari sahabat Sekum ataupun Padlu, untuk para mahasiswa ataupun orang-orang yang sedang mencari jati dirinya itu barangkali ada gitu mau disampaikan. Ya mungkin motivasi hidup ya, karena setiap orang mengalami perjalanan versinya masing-masing gitu ya. Oke, Sebagai setuju. moderator tidak bisa semua di objeknya tidak bisa disamakan gitu ya. Oke. Lebih baik jadi diri sendiri. Iya betul, karena ada seorang filsuf juga dari tokoh Islam itu Abu Al-Hayyan pernah mengatakan bahwa dia ada yang bertanya gitu definisi bahagia itu seperti apa artinya, karena kan tujuan hidup ya pasti mencari kebahagiaan. Ternyata definisi bahagia itu adalah orang yang bisa mengenal dirinya sendiri gitu. Artinya kita itu harus tahu kebutuhan kita itu apa, kita itu maunya di mana ya kerjakan saja gitu ya. Toh hari ini juga gitu ya, hari ini itu kan adalah hari yang waktu dulu kita khawatirkan dan ternyata kita bisa gitu lewati gitu ya. Intinya ya tetap semangat walaupun namanya juga hidup gitu ya. Kalau orang mengatakan itu, ada teman saya yang mengatakan ya, karena emang dunia ini kan tempatnya apa ya,
Nah, tempatnya gara-gara Nabi Adam. Itu kan. Iya gitu. Jadi ya wajar lah sedikit menderita gitu ya. Itu ya. Oke. Motivasi. Jadi motivasinya intinya tetap semangat, tetap jalani menurut kalian itu baik ya gaskan. Oke, siap, mantap Pak Syekum. Sahabat Padlu silakan motivasi untuk para penonton yang sedang menyaksikan. Mungkin motivasi saya itu belajarlah dari kamu lahir sampai kamu masuk ke yang lahat. Betul ilmu innallaha di. Coba Oke. ya. Kalau cek bahasa Saya Sunda mau mah, nyebutin itu lupa. cek bahasa Sunda mah kayaknya ada Apa? diajar mah di ais tapi kan di pais gitu ya. Iya, betul. Oke. Baik, mungkin hanya itu saja sementara yang bisa Ya. saya tanyakan ataupun saya obrolkan. Selebihnya nanti kita bisa buat video lagi lebih banyak. Iya, di season 2 boleh lah. Boleh cerita-cerita yang lain yang memang perlu untuk dibahas gitu ya, Iya. penting gitu ya. Baik dari sahabat Syekum ataupun sahabat Padlu, lain kali kita bisa buat video lagi gitu berkolaborasi. Iya, siap. Terima kasih kepada dokter. Siap. Terima kasih saya ucapkan kepada sahabat Syekum, sahabat Padlu atas waktu dan kesempatannya, atas motivasinya kepada kita semua. Mudah-mudahan apa yang sedang dilaksanakan, apa yang sedang akan dicapai gitu, senantiasa terlaksana dan juga bisa mencapai tujuan yang maslahat bagi kita semua. Amin. Amin ya rabbal alamin. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan kepada penonton semua. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Terus share sebanyak-banyaknya. Motivasi dari saya, ketika Anda berproses, tetaplah terus menghadapi semua rintangan ataupun apapun yang memang menjadi penghambat pada proses Anda sendiri itu. Terbentur, maka akan terbentuk. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.